Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Teresia Marbisa dengan NPM 216 120 1145 dari kelas manajemen 3B Universitas Widya Gama Mahakam. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang diberikan oleh Ibu Fikta Novia maupun dari teman-teman yang telah melakukan presentasi. Pada mata kuliah pertama, kita masuk pada materi ekonomi makro. Apa itu ekonomi makro? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi dan mempelajari bagaimana masyarakat membuat pilihan dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam ilmu ekonomi makro terdapat 3 bagian. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. Dalam teori ekonomi terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Adapun perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro ini berpengaruh secara individu atau berpengaruh kecil. Sedangkan makro berpengaruh secara agregat atau keseluruhan. Contoh ekonomi mikro, misalnya perusahaan Maju Jaya mengalami peningkatan penjualan, maka dari itu karyawannya mendapatkan bonus akibat peningkatan penjualan perusahaan. Nah, dalam hal ini, yang merasakan dampak dari peningkatan penjualan ini hanyalah orang-orang yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Artinya, tidak menyeluruh, tidak semua orang merasakannya. Berbeda dengan ekonomi makro, contohnya, kenaikan harga BBM. Semua orang merasakan dampaknya. Harga-harga pada naik, sehingga satu negara merasakannya. Nah, kita akan masuk pada pertemuan kedua, yaitu membahas tentang pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, di dalam pendapatan nasional ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama, ketersediaan faktor produksi, di mana sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya. Yang kedua, keterampilan keahlian tenaga kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi produksi. Dan yang keempat, modal yang dialokasikan serta stabilitas nasional. Lalu ada model-model dalam ekonomi, yaitu yang pertama, siklus 2 aliran, di dalamnya terdapat konsumen dan produsen. Yang kedua, siklus 3 aliran, yang dimana di dalamnya terdapat konsumen, produsen, dan pemerintah. Siklus 4 aliran, di mana di dalamnya terdapat konsumen, produsen, pemerintah, entitas dari luar negeri. Kita masuk pada perhitungan agregat. Yang pertama, produk domestik bruto, di mana produk domestik bruto ini menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa menghadirkan siapa pemilik faktor produksi tersebut untuk mengetahui besar pendapatan ekonomi negara. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah nilai produksi yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Seperti pelatihan Kominfo lebih kecil dari PDB. Yang ketiga, produk nasional neto. Produk nasional neto ini adalah untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan barang modal, bahan baku, serta memperhatikan sumber bahan bakunya. Kita masuk pada nomor yang keempat, yaitu pendapatan nasional. Ini adalah barang dan jasa atas seluruh faktor produksi yang digunakan di dalam aliran 4 sektor. Baik, kita akan masuk pada materi kelompok presentasi, yang dimana materi ini tentang teori konsumsi dan teori investasi. Yang pertama adalah teori konsumsi siklus hidup. Teori konsumsi siklus hidup ini memiliki
bersamaan dengan teori konsumsi yang diperkenalkan oleh Keynes, yaitu mengetahui faktor yang dominan pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Nah, yang dimaksud dalam ini yaitu adalah pendapatan disposable. Hanya saja, teori siklus hidup mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya pendapatan disposable. Teori konsumsi siklus hidup ini membagi perjalanan hidup manusia. Ada 3 periode. Yang pertama itu periode belum produktif, periode produktif, dan periode tidak produktif lagi. Kita masuk pada teori pendapatan permanen dan teori pendapatan relatif. Yang pertama, pendapatan permanen. Pendapatan saat ini tidak selalu sama dengan pendapatan permanen. Kadang-kadang pendapatan saat ini lebih besar daripada pendapatan permanen. Penyebabnya adalah dikarenakan adanya pendapatan tidak permanen yang besarnya berubah-ubah. Pendapatan ini disebut pendapatan transitori. Dalam teori pendapatan permanen, faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi bukanlah pendapatan disposable saat ini, melainkan pendapatan permanen. Sementara pendapatan transitori pengaruhnya terhadap konsumsi sangatlah kecil, sebab rumah tangga menggunakan pendapatan permanen sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua yaitu pendapatan relatif. Inti dari teori konsumsi pendapatan relatif ini adalah tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan disposable di masa yang lalu, terutama tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai, karena pola konsumsi saat ini masih dipengaruhi pola konsumsi yang lalu. Jadi, kita masuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, penghasilan. Jadi, faktor ini di mana seseorang memiliki pendapatan yang lebih besar, maka dia akan memanfaatkan atau mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Begitupun sebaliknya. Contohnya, jika kita membeli beras, orang yang berpendapatan tinggi, maka mereka akan lebih memilih beras yang berkualitas bagus dan harganya pun bisa seharga 19.000 per liter. Sedangkan orang yang berpendapatan tinggi cenderung mereka akan membeli beras yang seharga 8.000 per kilonya. Yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Contohnya, kita sebagai mahasiswa, tentunya kita akan lebih membutuhkan banyak biaya dibandingkan dengan orang yang tidak berkuliah. Apalagi jika di antara kita ada yang merantau keluar kota untuk berkuliah, maka tingkat konsumsi kita akan lebih banyak dan kebutuhan informasi kita juga itu sangatlah meningkat dibanding dengan orang yang tidak berkuliah. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi yaitu harga pokok. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harganya, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Contohnya itu peminat BBM, Pertalite, dan Pertamax. Peminat Pertalite lebih banyak dibanding dengan Pertamax. Itu disebabkan karena adanya perbedaan harga, di mana Pertalite ini lebih murah dibandingkan Pertamax. Jadi, semakin tinggi harganya, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah. Yang keempat, ada jumlah keluarga. Keluarga yang jumlah anggotanya lebih besar akan membuat tingkat konsumsinya semakin besar. Contohnya dalam hal mengkonsumsi air. Jika kita dalam keluarga memiliki 8 anggota keluarga, maka kita sangat membutuhkan air yang lebih banyak, baik itu digunakan untuk mencuci maupun mandi. Yang kelima, ada jenis kelamin. Kebutuhan barang dan jasa antara pria dan wanita sangatlah berbeda. Hal tersebut juga mempengaruhi tingkat konsumsi masing-masing. Contohnya, kebutuhan cewek lebih banyak daripada laki-laki.
Kalau cewek membutuhkan skincare, hair care, atau body care, sedangkan pria akan cenderung lebih menata rambutnya. Masuk pada poin yang keenam, yaitu adat istiadat dan kebiasaan. Kebiasaan dan adat istiadat di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsinya pada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Adat istiadat dan kebiasaan ini saya mengambil contoh dari daerah saya sendiri, yaitu Tanah Toraja, di mana kami memiliki ritual pemakaman yang memiliki kebiasaan memotong kerbau. Nah, pada keluarga yang berada, mereka akan memotong kerbau 20 sampai 100 ekor untuk acara 3 sampai 5 hari. Sedangkan orang dari kalangan bawah, mereka cenderung akan memotong kerbau dari 3 sampai 5 ekor kerbau. Jadi, kita melihat contoh dari adat Toraja, yaitu di mana orang kalangan atas konsumsinya itu lebih meningkat dibandingkan dengan orang yang di kalangan bawah. Kita masuk pada teori investasi dalam konteks makro. Berinvestasi dengan harapan dapat mendapatkan return atau keuntungan dari perusahaan atau pihak yang berealisasi. Dengan kata lain, tujuan berinvestasi selain mendapatkan keuntungan juga berguna untuk menabung untuk masa depan hingga melewati inflasi serta mengumpulkan aset-aset kita untuk masa depan. Entah dengan tujuan untuk menjadi kaya raya atau bertahan di gempuran inflasi yang makin tahun makin menjolak. Nah, dalam teori investasi konteks makro ini terdapat jenis-jenis di dalamnya. Yang pertama, saham, kedua, reksadana, yang ketiga, deposito berjangka, yang keempat, emas, yang kelima, obligasi, yang keenam, P2P, lending, yang ketujuh, properti. Berdasarkan jenis yang telah saya sebutkan tadi, investasi sebenarnya terbagi dalam 3 time frame atau jangka waktunya. Yang pertama, investasi jangka pendek, di mana investasi ini 1 tahun ke bawah. Yang kedua, investasi jangka pendek 1 sampai 5 tahun. Yang ketiga, investasi jangka panjang 5 tahun ke atas. Dalam jenis-jenis investasi tadi, 6 instrumen investasi tersebut cenderung mengarah jangka pendek hingga jangka panjang, namun kembali kepada individual masing-masing karena keputusan ada di tangan investor. Hanya karena membeli saham bukan berarti seseorang memutuskan berinvestasi jangka panjang. Begitu pula sebaliknya dengan instrumen investasi lainnya. Investasi memiliki pengaruh ganda untuk jangka panjang. Pada satu sisi, investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Di sisi lain, investasi berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai steady state growth atau pertumbuhan ekonomi yang mantap, diperlukan kondisi di mana para pelaku usahanya memiliki harapan dan pandangan yang cenderung stabil. Perekonomian negara yang lesu sangat dihindari bagi para perencana negara. Untuk itulah informasi kebijakan ekonomi yang pro investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelusuhan ekonomi. Agar pertumbuhan ekonomi terus membaik, meningkatkan investasi akan menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, penyerap tenaga kerja, dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata. Karena berkembangnya investasi di Indonesia akan memiliki efek berganda terhadap upaya memicu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Hal ini sangat diperlukan untuk memastikan Indonesia berlabuh menuju negara maju yang lebih produktif, yang memiliki daya saing dan memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan zaman. Oleh karena itu, warga Indonesia ada kala baiknya sejak dini diajarkan literasi keuangan dan ditanamkan modal pemahaman terkait cara berinvestasi hingga cara mengelola keuangan.
guna membantu para masyarakat lebih memahami dan membantu perekonomian negara Indonesia lebih maju dan memahami literasi keuangan sudah menjadi kebiasaan masing-masing masyarakat. Kita masuk pada materi nilai waktu dan uang. Nilai waktu dan uang merupakan konsep yang memperhatikan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya, uang yang dimiliki seseorang pada hari ini tidak akan sama dengan 1 tahun yang akan mendatang. Bunga adalah sejumlah uang yang dibayarkan atau dihasilkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh oleh penggunaan uang. Kita masuk pada bagian inflasi. Saya akan menjelaskan apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga atau barang yang dilakukan secara terus-menerus. Kenaikan yang terjadi saat inflasi terhadap barang-barang, prosentase antar barang tidak harus sama dan terjadi kenaikan bisa tidak bersamaan. Yang penting, terhadap kenaikan harga, umumnya barang secara terus-menerus selama satu periode. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dengan prosentase yang sangat besar bukanlah merupakan inflasi. Adapun manfaat dari nilai waktu dan uang. Bagi investor, bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dengan mempertimbangkan inflasi, suku bangsa resiko, dan tingkat pengambilannya. Bagi pelaku bisnis, perusahaan bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran yang akan berpengaruh pada penyesuaian arus kas atau cash flow. Selain itu, membantu perhitungan aset real serta keuangan yang cenderung mengalami pertumbuhan. Bagi individu, akan sangat bermanfaat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, target dalam investasi atau menabung, dan menentukan target untuk dana pensiun. Dalam hal ini juga mempertimbangkan inflasi bunga dan target tingkat pengambilan. Adapun konsep dari nilai waktu dan uang. Yang pertama, present value adalah nilai uang yang kamu punya saat ini dan memiliki potensi dibungakan untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi di waktu yang akan datang. Yang kedua adalah future value. Apabila uang dimiliki sekarang diinvestasikan terlebih dengan suku bunga tinggi, maka nilai dan jumlahnya dapat meningkatkan sangat besar secara otomatis. Kita masuk pada materi kelompok 2, yaitu uang dan lembaga uang. Saya menyimpulkan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atau pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Jika melihat bahan pembuatan uang, maka jenis uang bisa dibagi menjadi 2 berdasarkan bahannya. Poin yang pertama, pada awalnya di Indonesia, uang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, yaitu hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Nah, hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroy. Jadi, fungsi uang itu sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang. Dan uang itu pun terdiri atas 2 jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah mata uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, perak, tembaga, aluminium, perunggu, dan swasta. Diterbitkan oleh pemerintah dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Yang berhak menerbitkan uang di Indonesia adalah Bank Indonesia. Sedangkan uang kertas adalah uang yang tercetak dalam wujud kertas dengan nominal tertentu dan mendapatkan pengesahan Bank Sentral sebagai alat pembayaran. Kita masuk pada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang
dalam perekonomian. Umumnya, kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya akan menjelaskan apa itu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau kredit. Fungsi utama dari lembaga keuangan bank adalah menerima atau mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Aktivitas yang dilakukan oleh lembaga ini adalah pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, pembayaran kartu kredit, layanan setoran langsung, dan lain-lainnya. Lembaga ini memberikan pinjaman dalam bentuk uang untuk pembiayaan usaha, pendidikan, dan lain. Ada 3 jenis lembaga keuangan bank, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat. Peran lembaga ini adalah sebagai perantara nasabah dalam melakukan transaksi seperti pembelian, pengiriman uang, hingga penjualan falas. Kita masuk pada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun uang dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan yang butuh pinjaman. Fungsi utama dari lembaga ini tidak menghimpun dana langsung dari masyarakat dalam bentuk tabungan, tetapi dalam bentuk surat berharga. Aktivitas yang dilakukan dari lembaga ini yaitu penjualan saham, pemberian kredit, penyertaan modal, dan beberapa kegiatan uang yang disetujui Menteri Keuangan. Lembaga ini memberikan pinjaman dalam bentuk modal yang bisa dikelola lagi oleh para pemilik bisnis yang akan mengembangkan usahanya. Jenis dari lembaga keuangan non-bank ini ada 3, yaitu perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, koperasi simpan pinjam, lembaga gadai, dan leasing. Peran lembaga ini sebagai perantara perusahaan yang berada di dalam negeri atau di luar negeri yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Jadi, saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Pastinya pertumbuhan ekonomi ini sangatlah penting dan sangat dibutuhkan di kalangan kita. Sebab, tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga sangat penting untuk meningkatkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya. Sebelum masuk ke topik utama, saya ingin mengingatkan kembali mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah output barang dan jasa dalam suatu perekonomian suatu negara dalam jangka 1 tahun. Jadi, intinya adanya peningkatan jumlah produk barang dan jasa baru perekonomian suatu negara dikatakan tumbuh. Tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penyerapan tenaga kerja yang optimal, inflasi terkendali, dan nilai tukar yang stabil. Kita masuk pada teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi ada 3. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori ini beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Teori pertumbuhan ini akan memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja, dan juga perkembangan teknologi. Yang ketiga, teori histori. Teori ini menitikberatkan pada proses perkembangan perekonomian masyarakat, mulai dari tahap prasejarah hingga tahapan industri, masyarakat dunia, dan masyarakat berkonsumsi tinggi. Jadi, saya menyimpulkan bahwa indikator penting pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara dapat meningkatkan distribusi pendapatan yang baik semakin merata,
Pertumbuhan ekonomi juga penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan selanjutnya, kesempatan kerja dan produktivitas, serta distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat dikatakan semakin sejahtera jika output per kapita meningkat. Pentingnya pertumbuhan ekonomi mendorong munculnya teori-teori pertumbuhan ekonomi. Kemunculan dari teori-teori pertumbuhan ekonomi dengan demikian mempunyai kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tujuan yang dimiliki oleh masing-masing teori untuk memperbaiki perekonomian menjadi lebih baik. Sekian dari pembahasan saya tentang ilmu ekonomi di bagian ekonomi makro dan tentang materi presentasi kelompok tentang teori investasi dan teori konsumsi, dan materi yang kedua yaitu uang dan lembaga uang. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.